Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Cepat banget ya 2 minggu ya. Kayaknya belum istirahat ya. Udah masuk lagi ya. Ya. Gimana? Baru 22 orang ya. 22 ya. 22 ya. 23 dengan Bapaknya. Kita tunggu aja 5 menit lagi kali ya. Atau beberapa menit lagi. Gimana ujiannya? Bisa nggak ujiannya? Kelihatannya bisa semua ya? Bisa semua ya? Ya, lumayan, Pak. Lumayan ya, jadi soalnya soal-soal praktis ya, yang harus bisa digunakan ya, diimplementasikan. Ya. Ini jamnya jam tidur siang nih. Pada tidur siang nggak kalau jam-jam segini di rumah? Tadi pagi ada kuliah kan? Kalau nggak salah ya, ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Mata kuliah itu ekonomi ya, ekonomi mikro, bukan? Bukan, Pak. Data kategori. Pak. Oh, data kategori sama Bu Siti Muhlisoya, bukan? Sama Bu Siska. Oh, Siska Rosa ya. Ya. Oke, kita mulai aja kali ya. Kita mulai dengan siapa yang mau baca doa di sini. Silakan baca doa dulu ya. Faris nggak ada ya? Udah datang Faris. Mungkin saya yang ganti aja Pak, saya wakilnya. Oke, silakan. Baik, sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke ya, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya sehat ini ya. Dan memang ini nggak mudah waktunya ya. Waktu yang mungkin kita after zuhur prayer ini biasanya memang kalau menurut teori cahaya nih lagi turun nih semua nih ya. Kekuatan kita kan di cahaya ya. Berdasarkan penelitian di Jepang tuh ya, titik kulminasi terendah itu pada waktu nanti asar ya. Itu asar tuh yang terendah ya. Jadi memang nggak bisa disalahkan ya. Di titik puncaknya itu biasanya nanti malam ke pagi ya di situ. Oke, kita mulai aja. Jadi pertemuan kita ini adalah pertemuan yang ke-8 ya. Ya. Bapak berharap we expect ya next week itu minggu depan we will be ready with presentation ya. Ya. Jadi the first 2-4 groups ya of us itu will present our mini research project ya. Nah, by the way ini ya, jadi kuliah kita, our lesson for today ya in the afternoon ini sangat penting ya, di mana kita nanti akan mempelajari how can we operationalize our variable ya. Ya, jadi ada seringkali kita berhadapan mungkin dengan seperti dengan PKL ini, we will not measuring something that can be measured properly ya. Kita tidak bisa mengukur sesuatu ya berdasarkan satu ukuran yang pasti itu secara proper ya. Why ya? Mostly ya our research ya is about perception, to persepsi ya. Misalnya how happy are you with your job ya. Bagaimana kita, how can we measure our happiness ya. How satisfied are you with ya the services that STS give to you
Ya, ini juga berdasarkan persepsi ya. Ya kan? Ya. Kemudian ada juga hal-hal lain yang sulit diukur, opinions. Ya, what do you think about our governments ya today? Ya kan? Nah, itu kan opini ya. Ya, susah juga tuh. Ya kan? It is not as easy as when we are in the class ya, classroom ya. Katakanlah let's say 8 months ago ya, or 12 years ago ya, last year lah ya. When we are sitting in the classroom, we are listen to the lecture ya. The table where the lecture ya itu sit in, we can measure it properly ya. Apakah itu diukurnya dengan penggarisnya siapa? Siapa namanya ini? Tadi Muhammad kali ya, ya atau penggarisnya dari Andi ya kan? Itu sama pasti ukurannya, ya. Panjangnya, kemudian the width-nya, lebarnya, ya dan sebagainya, ya kan? Tetapi ketika kita mengukur perasaan dari katakanlah Siti ya, susah dia. Are you happy Siti today? Ya. Oh happy are you? Ya harus dikasih skornya dulu ya dan lain sebagainya itu kan. Ya jadi, nah ini pada apa namanya siang ini kita akan mendiskusikan itu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang very essential and basic for us ya. Karena kita bicara kalau kita when we talk about data collection ya kan? Ya, itu ada primary data collection, ya kan? Ada secondary data collection. Ya. Both are important ya. Tetapi when we place it our research on based on primary data collection, itu nilainya lebih tinggi gitu ya. Ya, karena kita diharapkan, we expect that we can measure, ya kita bisa mengukur what we want to measure, ya. Tetapi kalau kita berbicara, let's say secondary data collection, the data is given, ya. We cannot change the data, ya. And we should try to mix, ya, and then to find what kind of theory, deductive method which fit with the available data untuk mengukur sesuatu yang akan kita pikirkan. Nah, jadi ini yang mungkin kita akan coba bahas di sini ya. Ya. Bagaimana itu how can we construct a questionnaire ya fit with our objective ya to make a very good study ya, excellent study ya. Nah, kita mulai dengan ini ya. Share screen kita ya, insyaallah ya. Ya, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ke slide pertama kali ya. Oke ya. Jadi ini kita masih di stage 6 ya. Jadi dari 11 tahapan yang diintroduksikan oleh Uma Sekaran ini. Nah, kita bicara nanti itu measurement of variables ya, skala pengukuran dan measurement ya. Jadi ada pengukuran itu sendiri ya, instrumennya gitu ya. Jadi kita nanti lihat ya. Oke. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara ini ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai topik ini ya, topik mengenai measurement of variable and measurement itself, itu ada di 2 chapter di bukunya Uma Sekaran ya. Yang pertama itu adalah bukunya di chapter 11, measurement of variables. Nah, penekanan di sini adalah bagaimana kita nanti membuat suatu formulasi. How can we formulate ya from the concept into a operational definition. Itu yang paling penting di sini. Tapi berkaitan dengan hal-hal yang yang sulit tadi ya. Ya, saudara yang sulit yang tidak bisa diukur langsung nih. Kalau nanti saudara bisa ukur ini
nggak dibicarakan gitu ya. Misalnya kita bicara apa yang bisa diukur. Mahasiswa ITS, Anda kan udah belajar itu statistik produksi, official statistik produksi, belum? Sedang belajar itu, Pak. Sedang belajar. Nah, di situ nanti ada bagian agricultural statistik ya. Di agriculture statistik itu salah satu dari produk unggulan kita adalah penghitungan produksi padi. Nah, jadi kalau kita bicara produksi padi ini, itu kan kita biasanya memberikan informasi berapa produktivitas ya lahan pertanian kita. Nah, itu kita ambil sampel ya, kita ambil sampel tuh. Nah, kita pilih misalnya udah terpilih lah, katakan let's say we already select ya the village, and then from the village we take block census. Nah, di block census ini nanti ada kandidat-kandidat dari farmer that we want to visit ya. Nah, jadi kita kunjungi dia. Nanti ada lahan pertaniannya. Di lahan pertanian itu kemudian kita kasih patok 2,5 ke 2,5 ya. Ya, itu dengan metode sampling yang harus dijaga ya. Pakai tabel angka random ya. Misalnya kita hari Senin. Nah, hari Senin itu kita tentukan barisnya gitu ya. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 2. Nah, kita tentukan lagi untuk kolomnya. Jadi nanti dapat dia di mana itu si ubinan itu harus diletakkan. Kemudian kita ambil padinya itu, dipotong, kemudian ditimbang ya. Ya, ketika sudah ditimbang itu, dapatlah kita ukurannya how many kilograms ya. And then we multiply this sampel itu dengan 10.000 meter persegi dibagi 6,25 ya, karena ubinan itu 2,5 kali 2,5. Dapatlah itu. Nah, kalau kita bicara yang seperti itu, kita nggak bicara official definition secara jelas, secara rinci seperti sekarang, karena kita udah ngitung langsung ya dari lapangan ya ukurannya berapa dia ya. Nah, tetapi dalam konteks yang dari Bapak sebutkan itu nanti measurement of variable ini kita bicara yang lebih banyak ke yang sulit untuk diukur ya. Oke ya. Jadi ini ada di chapter 11. Kemudian nanti kita berhadapan dengan masalah penentuan skala ya. Karena tadi seringkali the nature of data itu memang udah ada dia kategorinya. Misalnya kita mau menganalisis seberapa besar pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap kegagalan misalnya. Jadi di sini skalanya pakai ordinal ya, failure or not or success gitu ya. Jadi itu yang berkaitan itu. Nanti kita satu-satu kita bedah ya. Ya, nah sebelum kita sampai ke sana kita lihat ini ya. Ya, kita lihat di sini tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran itu simple ya. Sangat sederhana sekali. Ya, but is kita katakan sebagai komprehensif ya. Dan holistic ya. How can we formulate operational definition into the variable which is menjadi topik penelitian kita ya, which is our topic of the research ya. Jadi bagaimana kita dapat memformulasikan ya definisi operasional pada variabel-variabel yang menjadi topik penelitian. Ya, misalnya tadi kita bicara kepuasan ya, kepuasan mahasiswa STS terhadap pelayanan dari STS misalnya ya kan. Nah, ketika kita berbicara kepuasan itu dia satu konsep variabel dependent yang menjadi konsep. Jadi masih bersifat abstrak. Nah, kepuasan itu nanti ada ukurannya nih. Ya, sesuatu yang mungkin dia bersifat bisa dirasakan ya kan? Atau sesuatu yang nyata dia, tangible or intangible gitu ya. Gitu. Nanti kemudian ada teori-teorinya gitu ya.
Parashuraman, Valery, James Hall, dan sebagainya gitu ya. Dalam konteks itu. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kembali lagi. Jadi kalau kita bicara tahapan ini, kita masih main di sini ya. Main di 6 nih, yang segi 6 ya, main di yang 6 ini ya. Nah, kalau kita masuk lagi di 6 ini, kita tahu persis ya, ada a lot of topics in this 6 stage ya. Nah, kita masuk di yang measurement ya. Di sini ada operational definitions, item measures, scaling, categorizing ya, and coding ya. Nah, kemudian di bagian dari scaling ini sebetulnya ada nanti karena ketika berbicara skala, ketika berbicara tadi measuring operational definition, pastinya kita menguji validity and reliability of the items tadi. Nah, itu kita masuknya nanti dipisahkan dia ya di penelitian yang di sesi yang lain. Oke. Nah, ini dia. Nah, kemudian ketika kita bicara tadi ya, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita memformulasikan operational variable pada topik penelitian kita ya, pada topik penelitian kita. Nah, sehingga kita pembagiannya itu nanti apa sih yang dimaksud dengan operational definition ya. Nah, kita mulai nanti ya. Kemudian apa sih itu variable dan subvariable gitu ya. Ya. Kemudian nanti kita bicara jenis ya, skala pengukuran, and how can we measure the variable gitu ya. Nah, jadi kita masuk ini 4 bahasanya sederhana yang 4 ya. Di pertemuan 8 ini memang pertemuan yang apa? Karena baru ujian kemarin nggak terlalu serius kali ini ya, agak tenang dikit ya. Oke ya. Nah, pertanyaan tadi ya, bagaimana variabel diukur ya? Jadi operasionalisasi variabel itu seperti apa? Jadi kita pertama harus menempatkan dulu tadi seperti yang Bapak katakan bahwa ketika kita masuk ke dalam topik ini, kita akan berbicara sebetulnya tergantung pada 2 tujuan penelitian kita nih. Apakah akan menggunakan data primer, apakah akan data secondary data. Nah, ketika kita berbicara mengenai data primer, nah kita harus hati-hati sekali ya dalam membangun ya, when we try to construct or develop the questionnaire ya. Jadi karena questionnaire ini nanti bermanfaat not only for us ya as a researcher ya, but also for the audience ya. Jadi itu. Kalau kita bicara yang agak besar lah ya, BPS nih, tempat saudara nanti akan bekerja di sana ya, memberikan kontribusi pengetahuan saudara. Bahkan di kementerian lain ya. Ketika dia BPS ini dalam proses bisnisnya membuat survei, nah surveinya itu hasilnya ya akan digunakan untuk satu perencanaan kebijakan. Sehingga item-item yang masuk di dalam survei BPS ini pastinya sudah dibahas tuh ya, yang memenuhi satu kriteria yang valid ya, reliable across countries bahkan gitu ya. Jadi ini penting gitu ya. Nah, di sini kita mencoba mempelajari itu. Sehingga di sini dikatakan dia merupakan bagian integral tadi dari penelitian. Jadi dan merupakan aspek penting dari desain penelitian karena nanti dia mestinya memberikan manfaat, the benefit ya. Yang not only for us but also for the audience ya. Nah, kalau kita bicara pengguna ya, user of data ini luas dia. Ya, jadi di dalam official dan principle of official statistic di UN itu ditaruh nomor 1 tuh. Ya. Jadi disebut di situ bahwa tugas dari setiap kantor statistik atau penelitian ini memberikan data kepada anybody ya, anyone who needs to get the information, dan itu dia imparsialnya, apakah dia presiden, menteri, gubernur ya, sampai kepada anyone ya, citizen ya, itu harus sama perlakuannya ya. Nah, sehingga di sini kalau kita berbicara tadi pengukuran variabel ini
Itulah dia yang menjadi penting karena dia bagian integral dari penelitian dan merupakan aspek penting. Jadi karena manfaatnya itu terasa untuk semua orang ya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama itu bagaimana variabel ukur itu pengukuran variabel pentingnya itu. Kemudian yang kedua tadi, objek yang dapat diukur tadi sebetulnya secara fisik bisa ya melalui instrumen ya yang terkalibrasi ya, sehingga di sini tidak memiliki masalah pengukuran. Contoh yang tadi Bapak sebutin ya. Misalnya kita di ruang kelas ya, kita bisa we can measure anytime ya. Ya. Lebar meja kerja dan panjangnya, dan itu gampang gitu ya. Bahkan luas kantor gitu ya, dia sama tuh pasti ukurannya ya. Oke ya. Kemudian apalagi variabel yang bisa diperoleh yang gampang itu? Ya, ini data ya, yang merepresentasikan beberapa karakteristik demografi dari pegawai misalnya. Ya, how many years have you been working in this organization? Berapa lama nih sudah kerja di organisasi ini? Ya kan? Misalnya ada alumni kita nih, SDS ya, yang sudah lama sudah bekerja ya di BPS. Tanya ya, berapa lama sudah bekerja di BPS ya? Ya, he can answer ya 10 years ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, how long have you been here in this position ya? Mungkin dia 10 tahun kerja di BPS, tapi pernah di Maluku Utara 2 tahun ya. Kemudian 2 tahun di Sulawesi Selatan, sekolahkan lagi ke Australia misalnya. Ya, pulang dari Australia, tempatkan lagi tempat lain ya. Sehingga di tempat yang baru ini, maybe you just stay for 2 years ya. Nah, jadi ini semuanya gampang bisa ya. Kemudian pertanyaannya juga misalnya, what is your job title? Apa sih jabatan Anda nih? Ya, your task in this office, ya rinci ya bisa ya. Kemudian yang a bit sensitive question ya, are you married? Nah, kalau di luar negeri nggak ada pertanyaan are you married nih, bisa marah orang. Memang ngapain tanya-tanya gini ya, gitu ya. Kalau di sini apa status perkawinan Anda? Ada berapa jenis tuh? Apa status perkawinan? Siapa di sini nih? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ya? Iya, Pak. Ahmad Satria, bener ya? Ahmad ya? Di kelas ini ada ya? Nah, ya. Ada Ahmad. Ada berapa jenis status perkawinan nih? Kalau kita tanya nih nanti jawabannya tuh. How many answer will be? Mungkin kawin sama belum kawin, Pak. Oh, kawin ada sama 2 kategori. Nikah, belum nikah. Terus apa lagi? Cerai mati, Pak. Cerai mati. Ya. Ya, ada lagi. Cerai hidup, Pak. Cerai hidup. Ya, 4 ya. Ada 4 tuh jadi. Nah, jadi ini tadi kembali lagi ya. Pertanyaan itu nanti berapa lama sudah bekerja di organisasi ini, bisa diisi dia tahun ya. Nah, berarti artinya bisa diisi juga bulan gitu ya. Nah, ini dia berkaitan dengan nanti variabel ya, skala ya. Kemudian berapa lama juga skala rasio bisa ya. Kemudian apa jabatan atau tugas Anda, kita bisa kasih itu semacam catatan ya. Misalnya kalau posisinya dia sebagai directors ya, atau dia head of division, head of section gitu ya. Kemudian describe your task or job titles gitu ya, nanti isi. Terus nanti status perkawinan dia nanti mulai. Jadi jangan sampai ada yang status perkawinan tidak menikah, boleh kan? Nah, jadi ya menikah, kemudian cerai hidup, cerai mati, biasanya dibedain ya. Ya, bisa, boleh ya. Ya, gitu ya. Jadi ada pasti. Nah, lewat dari itu, jadi jawabannya nggak boleh milih 2 nih, ya. Ada yang jawabannya hanya boleh 1 ya. Ya. Jadi ada yang bisa 2 mungkin gitu ya. Oke. Nah, tapi dalam konteks ini kita semua 1. Ya. Nah, jadi seseorang juga bisa melakukan check-in ya, checking ya pada data perusahaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ya, jadi bisa aja. Tetapi biasanya kalau data perusahaan itu dibandingkan dengan data langsung itu ada lag ya. Jadi mungkin ketika bicara jabatan ya, mungkin dia bisa aja baru dipromosikan nih ya.
sehingga dia nggak update dengan data yang ada di perusahaan, bisa aja seperti itu ya. Jadi ini tetapi ini variable-variable yang easily we can get it ya through interview atau wawancara gitu ya, or based on the administrative data ya that we have from the organization. Jadi masih yang bisa diukur ya. Nah kemudian next ya, nah itu kita masuk nih variable that it is not easy to get ya. Ya. Misalnya gini, misalnya ya, ketika kita seorang pimpinan nih di organisasi ini, itu mau mempromosikan seorang, ya, atau di sini ini jeleknya sih memutuskan to lay off, ya, memberhentikan pegawai. Pastinya dia membutuhkan informasi yang bersifat unmeasurable gitu ya. Kalau yang measurable mungkin udahlah ya, bisa ya. Nah di sini any event ya, berbagai kejadian itu biasanya dimasukkan di dalam keputusan ini. Misalnya is the person motivated person or not gitu ya. Kemudian how long has he been in our organization ya. Nah ini menjadi hal-hal yang penting gitu ya dalam kondisi ketika dia akan melakukan satu keputusan ya, atau mempromosikan atau memberhentikan pegawai ya gitu ya. Nah jadi ini jangan sampai dia salah membuat keputusan. Ya. Nah dalam konteks yang seperti ini ya, achievement motivation ya, kemudian hal-hal lain yang bersifat yang unmeasurable ya, itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah kita mau lihat nih dalam konteks seperti ini, bagaimana kita bisa mendapatkan satu informasi yang dia bisa dibandingkan across employees fair ya gitu ya. Ada unsur-unsur fairness gitu ya, nggak biases. Nah ini kita masuk situ ya. Nah di sini kita bicara jadinya definisi operasional ya. Karena kalau kita bicara katakanlah misalnya di kelas ini ya di kelas ini deh. Pelajaran di kelas 2 yang paling susah apa dulu? Irhamni Maulidah ya. What subject is most difficult or challenging in second year of STS? Irhamni. Waktu dulu tahun lalu lah. Kan ada pelajaran macam-macam, ada Irhamni. Atau ada yang mau jawab di sini? Siapa? Kita ganti aja. Mat, Pak. Bener. Ada? Salah kelas? Salah kelas nggak? Oh, enggak. Yang tadi enggak, Pak. Bener, Pak. Iya, enggak ada orangnya. Oh, nggak ada orangnya? Oh, ini aja. Cesario Hanif. Ada? Cesario Hanif. Ada, Pak. Nova. Ada? Ada, Pak. Cesario. Kira-kira nih kalau kita bicara, apa mata pelajaran yang paling susah menurut Cesario? Di kelas 2, tingkat 2, tahun lalu. Basis data, Pak. Basis data? Iya. Oke. Nah, ketika kita berbicara basis data susah tuh, ya kan? Mestinya kita memiliki satu motivasi yang lebih tinggi untuk bisa memperoleh nilai yang baik ya. Siapa di kelas ini menurut Cesario yang motivasinya tinggi nih belajar basis data nih? Ada yang satu kelas nggak kemarin sini? Ada, Pak. Siapa kira-kira? Terus siapa yang motivasinya tinggi misalnya? Di antara teman-teman nih. Motivasi. Yang motivasinya tinggi itu Aquila, Pak. Aquila ya, ada ya? Aquila, Bakti Sitindaun ya. Iya, Pak. Terus apa kriteria kenapa dikatakan Aquila ini kayaknya paling termotivasi dibandingkan teman-teman yang lain nih belajar basis data?
Siapa gurunya? Apa termotivasi karena gurunya atau gimana? Dosennya? Bukan. Saya Aquila termotivasi karena ditunjukkan dari sikapnya di kelas, Pak. Dia aktif buat bertanya, terus kemudian udah menggali terlebih dahulu informasi-informasi terkait materi di pertemuan tersebut gitu, Pak. Ya. Oke. Ya, bagus ya. Ya benar ya. Jadi ya itu kurang lebih ya. Jadi kalau kita bisa bicara definisi operational definition ini ya. Jadi kita misalnya tadi motivasi, achievement motivation ya. Nah, jadi kita harus bicara dulu nih apa sih yang kalau kita bicara mengenai dari Aquila tuh ya misalnya. Itu yang paling tinggi motivasinya dibandingkan teman-teman lain ya. Nah, itu harus ada dimensi spesifik tadi yang disebutin ya. Nah, jadi dimensi spesifik ini seringkali belum cukup ya. Jadi kita bicara motivasi itu konsep ya. Nah, konsep itu biasanya memiliki dimensi-dimensi itu. Ya, ketika kita berbicara dimensi, we cannot easily measure ya and compare ya. Itu across objek gitu ya, sehingga kita harus masuk ke elemen. Nah, elemen inilah yang sesuatu yang kita sebut operational variable ya. Variable operational yang kita meyakini bisa mengukur ya apa yang diinginkan oleh konsep. Nah, jadi sehingga konsep itu menjadi terukur ya. Nah, sehingga nanti kalau kita punya tuh item-itemnya, bisa kita membuat composite indeksnya tuh, kalau mau ya. How can we make the composite index, sehingga kita mengatakan ini motivasinya bagus, ini motivasinya sedang, ini motivasinya kurang gitu ya. Oke ya. Nah, dilakukan dengan apa? Melihat behavior dimension tadi, perilaku, ya, dimensi perilaku ya. Kemudian facet ya, gambaran-gambarannya atau ciri yang ditentukan oleh konsep ini. Ya, itu jadi bagus ya, siapa namanya Cesario ini ya. Oke ya. Nah, jadi di sini kita ambil contoh lah ya, kembali lagi ke yang mudah gitu ya tadi ya, konsep achievement motivation ya. Nah, ini pakai bahasa Jawa nih ya, jadi Bapak juga lupa nih ya, kok bisa masih pakai bahasa Jawa ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak yakin nih karena kebanyakan di sini Cesario orang Jawa, Aquila orang Jawa ya. Ya kan? Orang Indonesia kali ya. Ya. Nah, ini bisa lah sedikit-sedikit bahasa Jawa nih. Ya, jadi pertama ya. Jadi ini how do we expect? Ya, bagaimana kita bisa memperkirakan ya behavioral dimension ya or facet or characteristic people with high achievement motivation tadi. Ya, bagaimana kita bisa memperkirakan nih bahwa dia memiliki dimensi perilaku yang menggambarkan sebagai orang yang memiliki motivasi untuk berhasil tinggi gitu ya. Nah, di sini kita ambil nih ya berdasarkan penelitian ya yang digunakan oleh Profesor Maskar ini. Nah, menurut teorinya ini ya, they probably have 5 typical broad characteristic ya, berkemungkinan mereka memiliki 5 ya karakteristik umum tipikal ya yang disebut dimensi itu ya. Pertama nih ya, misalnya tadi ya driven by work tadi ya. Kalau kita bicara di pekerjaan nih, kalau di ruang kelas mungkin di subjek ke basis data tadi ya, pastinya dia tadi seperti yang dibilang sama Cesaro nih, belum siapa tadi yang ngajar basis data? Ibu Siti Maria, Pak. Nah, belum Ibu Siti Maria memberikan tugas soal-soal yang mau dikasihkan untuk responsi itu semua soal udah selesai sama Mario ya, sama Aquila sorry. Ya, kerjain tuh yang susah-susah tuh ya. Gitu ya. Nah, jadi ini artinya driven dikendalikan oleh tadi ya, oleh intention untuk
kerja tuh by work, ya study, ya driven by study tadi ya by apa namanya by subject ya. Kemudian yang kedua nih, biasanya orang yang apa namanya tadi motivasinya tinggi itu tidak memiliki keinginan ya untuk santai nih. Benar nggak nih? Kalau ngelihat itu tadi siapa Aquila santai nggak orangnya? Ada teman bapak tuh dia nggak begitu ini dia pinter tapi nggak begitu sibuk banget dia. No mood to relax. Di sini apa? Dia nggak bisa relax tuh. Jadi artinya dia pikirannya tuh mungkin di rumah ya masih dia ya. Oke, let's say itu no mood to relax. Jadi nggak bisa relax orangnya. Tidak memiliki perasaan untuk santai gitu ya. Perasaan ya. Kemudian yang ketiga nih, prefer to work on their own than with others nih. Ya, jadi lebih suka dia kerja sendiri ya dibandingkan bekerja bersama orang lain nih. Ya. Kemudian yang ketiga nih dimensinya nih, ya pikiran dan hatinya itu tertuju kepada penyelesaian, accomplishment. Kemudian keberhasilan ya, achievement. Suka dengan yang mencintai yang pekerjaan-pekerjaan yang menantang gitu ya. Nah, soal-soal yang beratnya dikerjain tuh, ya. Love challenging job, ya, rather than easy one. Jadi kalau yang gampang nggak usah dikerjain, ini gampang ya, gitu ya. Kalau yang susah nih, nah, baru dikerjain tuh. Ada teman bapak dulu nih, ya kepala BPS tuh, Pak Suryamin tuh. Wah, dari SMA Garut ya. Itu semua soal-soal tuh yang sulit-sulit dikerjain sama dia tuh. Ya. Semua. Apa bilang, kenapa mesti dikerjain semua ya? Ya kan? Untuk dapat nilai A kan nggak usah dikerjain semua kan? Ya, pokoknya dikerjain di kelas aja kita bisa bagus, sudah bagus ya. Tapi ini tadi apa namanya? The character or behavioral dimension yang memiliki high achievement motivation. Ya. Ya. Ya, sampai-sampai nunggu bis aja dulu masih mikirin itu soal. Kalau sekarang kan rumahnya dekat ya, jangan sampai mikirin soal nanti lupa itu. Lihat batu nanti kesandung ya. Nah, gitu ya. Ya, kemudian yang berikutnya lagi nih, dia yearning to know dia job progress ya. Ya, pengen tahu nih dapat nilai berapa nih gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, ini 5 dimension nih. Jadi nah, ketika kita itu tadi kita melakukan penelitian, mungkin nanti saudara ya, kan saudara bicara itu semuanya konsep yang based on perception, opinion, ya. Nah ini di sini saudara bisa coba terapkan nih. Ini benar kan nih udah ukurannya gitu ya. Nah, dimensinya seperti ini bukan nih, gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi ini yang berkaitan dengan tadi ya, sesuatu yang when we conduct a research is unmeasurable ya. Ya, jadi how can be measurable itu kita harus ada itunya, pengetahuan ya, knowledge ya. Ya, jadi knowledge ya. Dan ini tadi ya. Dari penelitian-penelitian terdahulu kita dapat gitu ya. Oke, misalnya apa macam-macam lah ya. Oke ya, we move to ini elements ya. Nah, kalau kita bicara sampai dimensi itu kita masih belum bisa ukur tuh, ya, ya kan, belum bisa, ya, we cannot measure it, ya, accurately ya. Sehingga kita masuk lagi nih dimensi 1 nih kira-kira apa sih ya? Ya, it is possible di sini katanya, mungkin kita, it is adalah memungkinkan bagi kita ya. Ya, possible ya, to describe ya, untuk memberikan satu deskripsi ya, the behavior of a person, tadi perilaku seseorang yang who is driven by work ya, yang dikendalikan oleh tadi. Kalau dia sekolah tuh belajar aja dia ya. Ya. Ya, kalau di kalau kerja tuh namanya orangnya workaholic ya. Ya, jadi kecanduan sama kerja ini. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara yang tadi driven by work ini,
dia maunya kerja aja sepanjang waktu nih, ya, gitu ya. Nah, sehingga be at work all the time, ya, jadi tapi ada ukurannya kan ya, ya untuk menetapkan nih. Ya, jadi di sini kalau dia kita mau ukur dia highly atau moderately atau ya apa namanya lower ya in achievement motivation. Nah, itu kita pertama adalah count the number ya of beyond working hours at the workplace ya. Jadi hitung jumlah jam kerja ya di luar waktu bekerja nih. Berapa lama dia nih? Ya, jadi ada orang yang mungkin sekolah udah selesai dia ya. Pelajaran di kelas udah selesai nih. Tapi dia masih penasaran ya. Ya, ada semacam keinginan ya curiosity untuk mengerjakan soal gitu ya. Ya, begitu nggak di STS nih. Jadi kalau di dulu zaman kita sekolah mungkin kayak gitu mungkin ya, Pak sekolah dulu tuh. Ya, jadi kalau ada soal-soal tuh kita pengen coba tuh ya. Lagi matematik ya. Kemudian kalkulus ya. Kan itu menarik gitu ya untuk dikerjakan ya. Kemudian yang kedua itu be reluctant. Jadi dia kalau tidak mau dia segan ya to take time off ya from work. Ya, jadi ya misalnya lagi kerja asik-asik nih. Ayo kita makan dulu kita makan ya. Kalau di BPS dulu kan ada dekat pasar baru ya. Ya kan? Nah, sebelum jam 12 sudah ada calling dari teman nih. Ayo kita main ke pasar baru tuh. Ya kan? Nah, gitu ya. Nah, kalau orang yang driven by work ini tadi ya nggak mau dia. Bahkan kalau ada pekerjaan yang nggak selesai pun di kantor tuh dibawa pulang ke rumah tuh. Dikerjain tuh di rumah. Ya. Jadi besoknya itu udah menyentuh pekerjaan baru ya. Ada yang lain, masih bisa dikerjain besok. Nah, gitu ya. Jadi yang kedua itu how many hours they are likely to pursue their unfinished assignment at home. Ya, jadi itu ya tanggung jawab ini tinggi dia ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah kemampuannya itu ya, ketahanan dia untuk persevere ya, even in the face of some setbacks. Jadi kalau ada kesulitan dia bisa bertahan itu ya. Bahkan ketika harus memulai dari awal lagi itu ya. Jadi dia ini orang yang pantang menyerah ya. Not give up easily ya. Ya, jadi kalau misalnya bikin program nih, wah aku jelek nih ya. Ulang lagi dari awal ya, cari lagi itu lagi ya. Nah, dia ini bisa dia menderita nih ya. Bisa tabah gitu ya, even in the face of some setback ya. Not give up easily ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Jadi kita nanti bahas satu-satu nih ya. Ya, jadi yang penting dalam poin kita di sini, jadi ketajaman perasaan kita ya untuk bisa pengetahuan kita untuk bisa itu memperoleh apa sih ukuran-ukuran yang mungkin ya itu cocok atau tepat dipakai nih untuk mengukur tadi. Ya. Dan kalau yang bagus tuh kan ya, kalau misalnya kita nih pelajari nanti kita PKR ya, jangan puas dengan ini Parasuraman ya, Valery Jetham gitu ya, diadopsi langsung semuanya ya. Jadi nggak ada bedanya dengan other study ya. Memang ya nggak apa-apa sih ya. Ya tapi kalau begitu kan hanya mereplikasi ya. Ya, jadi di sini kita dilatih tadi untuk menambahkan mungkin ya atau mengelaborasi ya dan sebagainya.
Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita move to next slide ya. Ya, jadi yang kedua kan degree of unwillingness to relax ya, no mood to relax ini. Ya, bagaimana kita bisa mengukurnya ya? Can be measured by asking question. Ya, how often do you think about work while you are away from workplace? Jadi seberapa sering masih apa namanya itu mikirin tuh basis data tadi atau pelajaran lainnya. Nah, ketika udah pulang dari STS nih, ya tempat kosan nih, ya itu dia ya. Jadi how often ya masih kita. Ya, jadi di sini seberapa sering ya, yang memikirkan materi-materi yang diajarkan di STS lah, kurang lebih ya. Ketika kita sudah sampai di tempat stay kita ya, home ya, tadi ya, apartemen mungkin ya, tempat pondokan kos gitu ya. Ya, kemudian yang juga ini untuk mengukur no mood to relax ini biasanya itu ditanya nih, what are your hobbies ya. Di sini ada Dava Hendrawan. Dava, ya. Hobinya apa Dava ini? Dava. Hadir, Pak. Ayo, ya. Ya. Hobi sepeda, Pak. Oh, naik sepeda ya. Oke. Ya. Oh, oke ya. Jadi senang naik sepeda ya. Sekarang lagi banyak itu ya, lagi banyak memang orang bersepeda sekarang ya. Iya, Di tapi mana? kadang ganti-ganti sih, Pak. Kadang Ganti-ganti sepeda, hobi. kadang renang, kadang sepeda. Kadang-kadang Tapi berenang ya, bagus. Ya. Ya, jadi bagus ya, bagus. Oke. Ya, jadi ini jadi hobi ini kalau yang tidak mau rileks ini biasanya dia hobinya ini yang serius-serius mungkin ya. Ada yang hobi yang serius nggak di sini? Hobi yang serius apa tuh? Main catur masuk serius nggak? Main catur. Main kartu, apa tuh? Apa namanya tuh? Bridge ya. Serius. Ini yang orang yang high achievement motivation tuh. Karakternya dia ya. Di sini ada yang suka bridge sini, bridge. Biasanya STS tuh jagoan bridge tuh. Masih ada ya? Masih? banyak, Pak, banyak. Banyak ya. Ya. Santi, Pak. Santi. Ya, bagus ya. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, how do you spend your time when you are away from the workplace? Nah, ini juga penting tuh. Jadi kalau yang artinya membelanjakan waktunya gitu ya, meluangkan waktunya untuk hal-hal yang menyenangkan ya, biasanya dia masuk yang kriteria itu. Orang yang walaupun tidak selalu ya, jadi highly motivated. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban di pertanyaan ini ya dari employees ini itu bisa kita tetapkan ya, kita taruh ya di dalam suatu apa namanya kisaran ya, dari orang yang bisa rileks sampai rileksnya itu sedikit sekali gitu ya. Sehingga di sini dimensi dari ketidakmauan untuk atau no mood to relax ini bisa diukur ya. Jelas nggak kira-kira? Oke, Bapak minum dulu sebentar ya. Sorry, Pak. Sorry ya. Ya.
Oke ya, jadi ada pertanyaan nggak sampai dimensi kedua ini? Belum ada? Belum ada ya? No question? Belum? Belum, Pak. Oh ya, oke ya. Kita lanjut lagi. Jadi ini dimensi kedua, no mood to relax. Yang ketiga nih. Ya, jadi yang ketiga itu tadi dia suka prefer to work ya by their own compare with others ya. Jadi kalau dia high achievement biasanya dia nggak sabaran tuh dengan orang-orang yang menurut dia inefektif ya. Jadi sehingga dia reluctant ya, segan untuk bekerja dengan orang lain gitu ya. Ya, jadi ya seperti itu ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki achievement yang tinggi motivasinya, ya dia suka tuh rather willing to work with almost anybody. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ya, bisa mengobservasi bahwa ketidaksabaran dengan ineffectiveness ya ketidaksabaran ya, tapi ketidaksabaran itu kan jelek sebetulnya ya. Orang yang sabar itu yang bagus ya, tapi ini ketidaksabaran yang bagus nih ya, ketidaksabaran terhadap ineffectiveness ya, itu dia diukur dengan mengobservasi perilakunya nih ya. Mungkin tidak tidak terrefleksikan gitu ya dalam bentuk wajah gitu ya atau bicara gitu ya, tapi dia lebih suka dari kerja sendiri gitu ya. Ini tipikal dari high achievement motivation ya. Karena kalau yang ya artinya impatient ini, impatient dalam pengertian yang baik ya. Nah, orang yang nggak sabar kan banyak juga tuh ya. Yang nggak sabar yang jelek tuh itu malah bisa berakibat buruk. Ya. Tapi ini impatient with ineffectiveness. Oke ya. Lanjut kita ya ke dimensi keempat. Nah, jadi yang keempat ini tadi dia menyukai sesuatu yang sulit dibandingkan dengan yang mudah gitu ya. Ya, jadi statement tadi bisa kita ukur ya, a measure of how excited people at seeking challenging job ya, can be had by asking employees. Bisa kita peroleh dengan bertanya kepada orang tersebut ya, what kind of job they prefer. Nah, jadi ada pekerjaan itu ya. Jadi berbagai macam a number of different job description itu bisa dibuat ya bisa dijadikan satu ukuran mengenai stereotip pekerjaan ya, yang apakah dia rutin secara alamiah sampai dengan yang menantang gitu ya. Jadi nanti di Badan Pusat Statistik sendiri, saudara nanti itu kelihatan tuh orang-orang yang memiliki karakter itu. Jadi begitu ada pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah menuntut satu inovasi baru, kreativitas baru ya, di-assign oleh katakanlah wakil presiden atau presiden ya, survei ya. Wah itu banyak yang mikir-mikir nih, wah ikut nggak ya apa gitu ya. Karena di situ ada challenging ya, maksudnya itu. Kalau yang mau aman dia nggak mau dia ikut ya. Tapi kalau yang highly motivated, ya, tanggung jawab, nah, masuk dia ke situ ya. Nah itu gampang juga nanti saudara lihat tuh ya, di kantor misalnya ya. Ya jadi stereotype work of routine nature until changing ones. Ya. Karena setiap organisasi itu kan ada itunya ya, ada pastinya tantangannya. Ya, untuk dia bisa kompetitif ya dengan institusi lain ya. Sehingga di sini ada pastinya ada pekerjaan-pekerjaan challenging yang dia melihat ke future ya, ke future.
Nah, kalau di sekolah mungkin di kelas nih ya itu tadi suka yang menantang tadi ya. Soal sulit sini soal sulit, mana yang sulit? Ada nggak di sini yang suka gitu? Mana ada soal yang lebih sulit lagi nggak dari sini? Ada di kelas ada yang suaranya gitu nggak? Sini pasti soal. Dapat. Hah? Dafa ya? Dafa tadi? Hah? Dafa Hendrawan ya. Ya, jadi kita perlu orang-orang yang gitu ya. Nah, mana soal-soal yang paling sulit nih ya. Nah, nanti yang dikeluarin sama dosennya nih. Ya. Nah, kita bahas duluan nih. Nah, nanti kalau sekolah di luar negeri itu nanti ada yang itu. Tanya dia mahasiswanya, kamu udah selesai belum? Nah, bisa tanya mau kasih berapa duitnya. Nah, gitu ya. Nah, orang-orang bule itu kan malas-malas juga itu. Dia tanya, belum udah selesai belum kerjaan tuh? Kamu kasih berapa sama saya? Nanti saya kasih itunya jawabannya. Nah, gitu. Ya. Jadi ada itunya, ada reward ya. Ya. Nah, jadi employee preferences for different types of job itu bisa menempatkan dia ke dalam kisaran ya yang bersifat kontinu itu. Who prefer fairly routine jobs? Ada yang hanya maunya di kerjaan-kerjaan yang biasa aja lah. Ya, gitu ya. Jangan cari-cari yang susah ya. Nah, sama orang yang who prefer job with a progressive increase in challenge. Ya. Ya. Jadi ini kita bicara motivasi ya. Nah, yang kelima itu kita bicara mengenai ketidaksabaran untuk nanya sama itu. Sebetulnya aslinya seperti apa ya? Nah ini, those who desire feedback would seek it from their superiors ya. Jadi tanya dia sama pimpinannya, gimana Pak? Apakah yang kita kerjakan kemarin itu memberikan feedback yang bagus dan sebagainya. Bisa juga nanya ke teman temannya nih, gimana tuh yang kita kerjain tuh? Itu bagusnya tuh. Nah, gitu. Nah, bisa juga tanya ke anak buahnya nih, gimana? Bagusnya kemarin. Nah, biasanya nih kalau orang yang bekerja di lingkungan yang sangat dinamis ya, yang staff ya, stiff competition ya, hard gitu ya. Itu pastinya dia harus ada orang-orang itu tadi. Nah, either positive or negative feedback ya itu sebetulnya mengindikasikan kepada mereka ya, indicate them how much they are achieving and accomplishing. Berapa yang bisa diraih atau diselesaikan ya, accomplish ya. Ya, jadi dengan merekod ya, memelihara track ya, men-trace, keeping trace ya, dijaga itu, dicatat ya. Often individual seeks feedback from others ya. Itu kita juga bisa tempatkan si orang ini ke dalam kontinu ini ya. Ya. Apakah dia orang yang secara ekstensif ya menginginkan informasi ya, atau dia ya nggak pernah masa bodoh, yang penting udah gua kerjain, mau beres mau puas apa nggak puas terserah aja gitu ya. Ya, jadi ini nature ya. Nah, jadi kita itu harus seperti itu, dan biasanya itu kalau kita ada masalah aja misalnya ya, we got a problem in network ya, katakanlah terganggu nih webinar ini, sempat juga Bapak tuh putus dulu ya kan, sore-sore nih. Telepon kita sama providernya nih. Nah, jadi dicek segala macam. Nah, terus hidup lagi ya. Pastinya dia tanya tuh sama kita tuh, Pak jangan lupa ya Pak kasih pendapatnya ya, dengan pelayanan yang kami berikan. Nah, itu ya. Jadi model-model seperti ini nih yang sekarang terjadi tuh. Jadi dia nggak menganggap si Bapak udah senang udahlah ya gitu ya. Tapi dia masih ingin tahu juga nih ya, seberapa happy atau seberapa senang kita dengan pelayanan itu, dan bagaimana menurut kita ya penilaian
kita terhadap pelayanan itu. Ya. Sesuatu yang itu deh, keeping track of open individual seek feedback itu. Dan di situ ada jawaban-jawabannya. Jadi ini hal-hal yang menurut Bapak nih ya, ketika kita berbicara mengenai survei-survei yang nanti sudah lakukan ya di PKL ini penting ya untuk dikembangkan ya, kembangkan. Jadi dipelajari konsepnya, dimensinya, elemennya, dan please don't be stuck with teori satu orang aja nih, ya terus adopsi aja gitu ya kan? Itu juga udah bagus ya, tapi artinya kita mereplikasi aja, ya nggak ada sesuatu, there is no genuine or novelty from our research topic tuh. Ya kalau kita bicaranya mendaur ulang ya kan? Nah ini dari pemahaman ini tadi ya. Oke ya. Nah kalau digambarkan nih tadi disampaikan summary dalam bentuk skema ya, contoh motivational achievement ini, achievement motivation ini. Nah ini tadi, jadi dia konsep diturunkan ke dimensi ya kan? From dimension itu kemudian kita harus bisa menurunkannya ke level di mana dia menjadi operational variable, dan operational variable itu nanti yang membedakan dia varying across object ya. Jadi variabel ini seberapa besar dia si pengaruh dari achievement motivation ini ya terhadap masing-masing individu. Ya. Kalau dalam konteks PKL mungkin tadi kita bicara kepuasan, kita bicara lagi hal-hal lain ya, pelayanan apa yang ini dan seterusnya. Dan saudara harus bisa mencari nih what will be the difficult dimension to be measured ya, what should be the important dimension ya, yang nggak boleh hilang nih, nggak boleh ya, harus ada dia ya ketika kita mengukur sesuatu yang ingin kita ukur ini gitu ya. Di sini letak kekuatan dari primary data collection ini ya. Jadi ringkasannya, driven by work, we have three elements, yes, as three operational division, ya, variables, ya. Constantly working, nanti dicatat ya berapa lama dia kerja itu, yang nggak mau diganggu tuh, very reluctant ya to take time of ya berapa. Persevering despite setbacks, ya, kemampuan dia untuk tidak mudah menyerah, gitu ya. Kemudian unable to relax, ada dua ya, masih mikirin kerjaan, masih mikirin pelajaran nih walaupun udah di tempat kos, gitu ya, ya kan? Ya, yang berikutnya lagi yang agak parah nih, nggak punya hobi nih, kerjanya itu aja, tapi alhamdulillah nih ya, hobinya kita hobi-hobi yang mendukung juga ya. Ya, hobi main bridge ya, itu mendukung dia. Hobi main catur ya. Ya. Kemudian achievement motivation, di sini ada ya. Impatient with ineffectiveness ya. Ya, dimensinya ya. Nah, di situ ada dua juga ya. Kemudian yang keempat itu yang apakah dia mencari yang moderat atau yang challenging ya. Dan seterusnya. Juga ada 5 ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut nih. Ya jadi sudah 2, 3, 6. Kita 245 aja kali ya. Pak, izin bertanya Pak. Oh silakan. Untuk pembentukan dimensi-dimensinya itu apa ya, dasarnya itu dari mana ya Pak? Apa melihat penelitian terdahulu atau ada analisis yang bisa meneliti tentang dimensi-dimensi apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap topiknya itu? Oke, ya jadi tadi Bapak udah sebutin kali ya. Pertama kalau kita bicara teori biasanya ada relasinya gitu ya dengan teori-teori yang ada. Ya, jadi misalnya achievement motivation
Ini Profesor Umar sekarang ngambilnya dari penelitian-penelitian di psikologi, ya. Ya, tetapi nggak terlepas juga. Jadi penelitian-penelitian itu bervariasi dia, ya. Jadi bukan hanya misalnya achievement motivation, one prominent researcher mungkin dia menganalisis driven by work, unable to relax, impatient with ineffectiveness, seek modern challenges dan sebagainya. Tapi yang lain ada juga dia mempropose hal lain, ya. Nah, jadi ini dalam konteks penelitian setiap orang ini nanti ya mempunyai dia propose they dimension, ya. Nah, ketika kita mau melakukan penelitian dengan topik yang sama misalnya, ya kan? Kita bisa melakukan sintesis. Sintesis ini artinya menggabungkan dua pendapat nih, ya. Dari hasilnya biasanya, ya kan? Nah, hasilnya itu nanti ternyata ya mana yang variabel operasional yang berlaku, gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau kita mau coba satu juga nggak ada masalah, ya. Tetapi nanti biasanya tuh karena itu penelitian yang berbeda kondisinya dengan kita, itu harus ada lagi tes validitas, reliability and validity-nya. Karena mungkin sesuatu yang berlaku di katakanlah di negeri asal dari bisa itu dilakukan, ya kan, di Amerika misalnya, itu apply tuh kelima dimensi ini. Tetapi ketika kita coba terapkan di konteks Indonesia, karena mungkin lingkungan tempat kita melakukan penelitian bukan seperti yang tadi yang gue bilang, kalau di high competitive businesses biasanya berlaku semua nih. Orang misalnya tuh driven by work, unable to relax, ya, gitu ya. Karena dia menyadari nih kalau kita lalai nanti nggak bisa sukses perusahaan kita, gitu ya. Atau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, gitu ya. Ya. Tapi kembali lagi itu ada bukunya, ya, ada rujukannya dari penelitian terdahulu. Nah, kalau misalnya kita kembali ke topik kepuasan misalnya, itu udah dari tahun berapa ya, 1997 mungkin 96, ya. Itu udah bergaung nama itu, ya. Ya, tadi para Suraman, Valerie Jetham, ya, dan sebagainya itu, yang seperti disampaikan pada waktu ada seminar STS, ya, itu yang dari UI, ya, pakar yang berkaitan dengan kepuasan, gitu ya. Gitu ya. Tapi kembali lagi itu ada teorinya, ya. Tapi kita bisa modifikasi. Mudah-mudahan itu menjawab, ya. Ya, jadi bisa dilihat dari rujukannya. Ada lagi pertanyaan? Jelas kira-kira? Jelas ya? Jawaban Bapak jelas? Alhamdulillah, ya. Pak. Ya. Ya. Jadi ini secara garis besar yang didiskusikan di chapter 11 itu tadi, ya, bagaimana kita bisa memformulasikan satu variabel operasional ketika penelitian atau topik dari penelitian kita, variabel sesuatu yang berkaitan dengan persepsi, opini, dan sebagainya, gitu. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ya. Kalau nggak ada kita lanjut, ya. Masih ada lah 5 menit kali, ya. Kita coba, ya. Ya. Nah, kita sekarang bicara skalanya nih, ya. Jadi skala ini kita mungkin saudara udah pernah dapat nih ketika bicara statistik dasar kali, ya. Jadi tadi kembali lagi akan kita mencoba mengukur tuh dengan menggunakan operational variable, ya. Nah, ketika kita mengukur dengan operational variable seperti tadi yang diulang tuh, menikah atau tidak menikah, cerai hidup, cerai mati, gitu, ya. Nah, itu. Kemudian berapa lama sudah bekerja dan seterusnya, ya. Kemudian dan seterusnya lah, ya. Nah, ini itu sesuatu yang nanti menjadi ukuran, dan ukuran itu nanti larinya ke skala, gitu, ya. Jadi sebagai alat atau mekanisme di mana kita by which individual are distinguished, ya, dibedakan tuh.
seberapa berbeda mereka as to how they differ from one another, ya, dari satu ke yang lainnya pada variabel-variabel yang menjadi topik atau perhatian kita nih. Ya gitu ya. Jadi itu intinya skala itu ya. Nah, jadi jenisnya itu ada 4 ya. Kita tahu persis lah. Pertama nominal, kedua ordinal, ketiga interval, keempat rasio ya. Nah, jadi type of scale ini sesuatu yang sebetulnya bersifat nature ya. Ya. Misalnya when we talk about tadi men and women ya. Ya kan? Male or female ya. Ya kan? Ya, kemudian yang satu youth, yang lain old gitu ya. Nah, itu kita bicara nominal gitu ya. Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa women less powerful than men. Ya, nggak bisa gitu ya. Atau woman is more smarter ya, smarter than men gitu ya, nggak bisa ya. Dia hanya sekedar memberikan itu ya. Dan bisa juga ya ketika dia datanya sebetulnya bersifat rasio pun bisa dijadikan ukuran nominal atau apapun dia, ordinal gitu ya. Ya, misalnya gitu ya. Karena nominal itu nanti bisa dipecah lagi gitu ya. Bisa dipecah lagi. Ya, jadi sukses ya. Highly successful ya. Kemudian moderately successful, less successful, kemudian failure gitu ya, misalnya gitu. Tapi dia dalam pengertian dia menunjukkan aja dia gitu ya. Ya. Oke ya, jadi ini nominal, ordinal, interval, rasio ya. Kita lihat satu-satu ini ya. Ya. Jadi tadi kembali yang seperti Bapak katakan, nominal scale split data ya. Jadi memecah data into certain categories tadi ya. Bisa laki-laki dan perempuan ya. Ya, these two group can be assigned numbers 1 and 2. Bisa juga 5 ya, ketika kita bicara area nih. Ya, misalnya Jawa atau apa namanya? DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jogja gitu ya. Bisa disebutin 1 2. Kita tidak membedakan ini. Apa namanya tuh? Yang satu lebih baik daripada yang lain. Nah, ini kita sebut sebagai nominal scale. Jadi scale yang dibuat just to split data into certain categories ya. Pernah atau tidak pernah gitu ya. Oke ya. Kemudian kita masuk lagi ke ordinal ya. Ya, jadi kalau kita bicara ordinal scale ya, not only categorize the variables differences ya into ya untuk various categories, dia juga bisa meranking ya. Ya, jadi gitu. Jadi katakanlah kalau misalnya kita bicara apa namanya tuh exercise yang seperti apa gitu ya, bukan hanya apakah Anda melakukan exercise setiap hari ya, ya atau tidak gitu kan. Tetapi kita mau yang lebih dalam lagi nih ya. How many hours ya, how many minutes ya you exercise every day ya. Nah, jadi kalau dia mengatakan 40 menit, nah kita sebut best ya. 30 menit misalnya, bisa aja ya dikategorikan gitu ya. Ya, itu kita sebut sebagai ordinal scale. Ya. Atau kita menetapkan misalnya preferensi nih, ya kan? Ketika kita menggrading katakanlah komputer ya, atau laptop ini dari yang preferable ya. Jadi misalnya apa preferable itu? Apple Macintosh. Ya. Yang kedua misalnya Toshiba misalnya. Ketiga Lenovo dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kita bisa sebutkan di ordinal scale ya. Oke. Ketika kita meranking ya berdasarkan preferensi seseorang untuk membeli ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, yang keempat adalah interval scale. Jadi interval scale ini yang tadi termasuk ya misalnya kita mau menempatkan sesuatu ya objek in a continuum ya.
Dan ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan certain arithmetical operation. Dari mulai yang terendah ke yang tertinggi. Gitu ya. Ini bisa pakai skala 0 sampai 10, 0 sampai 9, atau 1 sampai 5, 1 sampai 7, dan seterusnya ya. Ya, bisa gitu ya. Nah, ini kita sebut interval scale ya. Jadi ini kita sebut very high, very low, dan seterusnya. Oke. Yang berikutnya lagi ini, rasio. Rasio ini yang paling tinggi ya, dalam konteks bahwa ketika kita menggunakan rasio ini, kita bisa directly compare ya kan, one object to another object. Jadi dia overcome the disadvantage of other scales ya. Ya, jadi ketika kita berbicara misalnya ya nilai ini ya 10 is twice as big as 5 ya, 10 kilo itu lebih apa? 2 kali lebih besar dibandingkan 5 kilo gitu ya. Ya sama itu. Ya, jadi kalau kita bicara misalnya Indonesia ya, how big is how big is our income per kapita ya? 4.500 US dollar per year ya, purchasing power parity ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Singapura 26.000 US dollar ya, purchasing power parity. Artinya Indonesia itu 1/6 ya, kita 4,5 dia 26 misalnya dari Singapura ya, in term of income per kapita ya. Tapi kalau misalnya kita hitung bahwa kita masuk G20, artinya GDP kita lebih besar berapa kali dibandingkan dengan Singapura gitu ya, karena Singapura kan kecil ya, jumlah penduduknya kecil. Oke ya. Nah ini ya barangkali yang hal-hal yang berkaitan dengan kuliah kita hari ini ya, lesson for us today. Nah di sini ada comparison of four scale. Jadi tetapi di sini kita harus sadar juga ya. Jadi skala nominal, ordinal, interval, rasio ini tadi yang disebutkan. Kalau rasio paling tinggi overcome itu tidak sepenuhnya ya, not overly correct gitu ya. Karena tadi sebetulnya di dalam skala itu udah ada karakteristik khusus ya, yang tergantung kepada tujuan penelitian kita bisa memberikan gambaran yang terbaik ya pada tujuan penelitian kita. Gitu. Ini secara umum ya bahwa rasio itu dia memiliki kekuatan ya untuk bisa digunakan tuh, membedakan, mengurutkan, mengukur jarak ya, kemudian unique origin dia mengalahkan semua, kemudian di modelnya juga dia model canggih gitu ya, tapi tetap ini bisa yang rasio ini pun bisa dipecah-pecah menjadi nominal ya, ketika misalnya kita berbicara PDB ya per kapita misalnya, kita bisa high, middle, lower ya gitu ya. Karena kita ingin tahu kalau yang high itu misalnya dari range sekian sampai sekian, what kind of factor yang mempengaruhi ya, influence the high income country misalnya, lower income country, middle income country gitu ya. Ya jadi nggak ada masalah sebetulnya. Cuma ini secara statistik memang dia memiliki ya tadi ini nggak bisa jadi ini, tapi ini bisa turun-turunkan jadi ini gitu maksudnya. Ya ada pertanyaan nggak nih kira-kira ya? Jadi mungkin kita ini ya kasih bonus lah ya, jam berapa nih sekarang? Ya nggak sampai jam 3 deh ya. Nggak sampai jam 3 nih. Bonus 9 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Are we ready with next week ya, presentation ya. Kita tunggu ini ya mudah-mudahan. Jadi kita punya 4 grup. Kalau misalnya 20 menit each group, ya kita masih punya 10 minutes untuk ini. Ya, jadi kita kasih waktu kan 1,5 jam ya, 90 menit. Ya, untuk perkuliahan ini biasanya nggak sampai 120 menit ya. Nah, jadi masih kita punya waktu 20 menit dan 15 menit. Ya, silakan. Tadi kan dari
misalnya kita ingin mengukur suatu variabel gitu Pak, itu kan dibagi ke beberapa dimensi. Hmm. Terus dari dimensi itu kita bagi lagi ke dalam beberapa Turunkan ke indikator elemen ya. elemen itu yang diukur Pak. Nah, Ya. yang disebut dengan variabel ukur tadi itu sampai ke tahap dimensinya atau ke pertanyaan-pertanyaannya itu Pak, yang elemen-elemen. Elemen ya, variabel operasional namanya. Oh, jadi yang variabel operasional itu yang jadi elemen kecil itu ya Pak? Ya. Bukan di dimensinya. Bukan. Kalau sampai Ya, Pak. dimensi dia belum bisa mengukur ya. Jadi kita masih turunkan lagi. Ya, jadi itu yang paling. Ya, tapi mudah-mudahan sih tergantung sih ya, tergantung bisa aja kalau dimensi ya nanti ketemunya cuman yang apa? Yang valid dan reliable cuman satu elemen ya, berarti dimensi itu sebetulnya bisa turun ke langsung ke elemen ya. Tapi ini yang digambarkan ini dia ada berbagai macam. Artinya kompleksitas dari konsep itu sebetulnya ditentukan oleh dimensinya. Semakin banyak kita bisa mampu mengukur dimensi, harapannya konsepnya semakin clear ya. Gitu ya. Ya. Karena kita berbicara sesuatu yang sebetulnya itu perilaku ya. Ya, perilaku yang dituangkan dalam satu konsep gitu ya, motivasi ya, perilaku motivasi itu apa gitu ya. Ya, jadi persepsi orang mengenai perilaku itu harus dideskripsikan sampai level yang fairness-nya itu kedapat sama kita ya. 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 Jadi masih memungkinkan kita untuk bisa mengukur sesuatu yang sama di antara orang-orang. Kalau tadi yang paling gampang kan kasih contoh gitu, mengukur meja itu semua orang sepakat lah ya, luas kantor pastinya panjang kali lebar ya kan, orang sepakat semua. Terus produktivitas lahan tadi BPS sudah bener lah ya gitu ukurnya ya kan, nggak mungkin menunggu panen semua ditimbang terus itu ya. Nah ketika kita berbicara mengenai yang sesuatu yang sulit untuk diukur ini, kenapa kita turunkan ke dimensi, ke elemen, itu harapannya mengkonkretkan orang memiliki kriteria yang sama ya. Maksudnya itu sebetulnya ya. Makanya dibahas dia ya. Kenapa harus begini, kenapa harus begini. Nah tadi pertanyaan Muhammad tadi ya, ini dari mana dapatnya? Biasanya udah ada penelitian sebelumnya ya, tetapi kita bisa memodifikasi, melakukan sintesis namanya, menggabungkan ya. Ya mudah-mudahan nanti pas itu ya, pas PKL ya, you get the sense ya, jadi kita dapat nanti intuitifnya tuh, oh ini dari praktis nih kita dapat nanti ya, teori dituangkan di dalam implementasi, nanti kita dapat tuh, malah nanti ingatan kita lebih kuat karena kita udah pernah nyoba nih, oh gini sebetulnya ya, dibandingkan hanya teori-teori aja. Ada lagi yang lain? Jadi penelitian ini jangan dibikin takut ya, nanti PKL ya. You should enjoy with your research tuh, ya. Sama dengan besok juga nih ya, minggu depan ya. Itu aja, feel free aja tuh menyampaikan penelitian saudara kayak apa sih ya. Sini nanti kita belajar nih dari teman-teman ya. Maksudnya diapain nih, feedbacknya seperti apa ya. Oke ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, kalau mau itu, kalau bagusnya tuh yang sebelum presentasi kirim ke Bapak ya. Itunya, slide-nya lah minimal ya. Biar Bapak bisa lihat ya. Misalnya hari nanti hari Senin ya. Ya, Senin pagi atau Jumat, Minggu malam atau Minggu ya. Kirim itunya, PowerPoint ini ya. Sehingga nanti Bapak bisa lihat itunya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita akhiri. Ya, silakan dibaca doa lagi ya. Ya, mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan ya dari pertemuan kita siang ini ya. Ya kan?
yang ini, ya. Dan silakan ditutup ya dengan doa dulu nih, doa. Baik, sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, oke ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang ada kendala nih jaringan atau apa ya, sejauh responsinya dijawab, katanya nggak masalah ya. Kalau menurut BAK ya. Oke ya. Bapak kira gitu ya. Selamat menikmati sore ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, sama-sama.